Analisis kadar abu. Pendahuluan. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis kadar abu? Nah, sebelum masuk ke analisisnya, kita lihat dulu pengertian dari abu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tahu lah apa yang namanya abu kan? Dan kita selalu menganggap abu itu kok kotor ya, walaupun abu itu juga banyak, ada juga manfaatnya ya, untuk kasus-kasus tertentu, abu juga ada manfaatnya. Nah, lalu dalam mata kuliah ini, apa yang dimaksud dengan abu? Abu adalah zat anorganik yang merupakan sisa hasil pembakaran ya. Jadi ini didapat kalau sudah melalui proses yang disebut pembakaran. Nah, apa yang dibakar? Yang dibakar itu ya umumnya adalah bahan organik. Apa itu bahan organik? Ya, contohnya bahan organik itu ya tanam-tanaman, ya, hewan, termasuk manusia itu pun bahan organik. Ya. Apa sih bahan organik itu? Bahan organik itu intinya adalah bahan-bahan yang mengandung senyawa organik. Senyawa organik itu apa? Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon. Di mana di dalam senyawa karbon itu selalu mengandung unsur karbon. Tapi tidak semua senyawa yang mengandung karbon adalah senyawa organik. Baik, saya lanjut. Nah, jadi pada intinya sebenarnya abu ini adalah zat organik. Zat anorganik nama lainnya mineral ya. Jadi ada yang menyebutnya anorganik, ada yang menyebutnya mineral. Sama saja itu mengacu ke sekelompok zat yang sama. Kandungan abu atau kandungan mineral dan komposisinya tergantung ya pada macam bahan. Kandungan abu atau komposisi abu pada tanaman berbeda adik-adik dengan hewan. Berbeda pada makhluk hidup yang lain. Selain pada jenis bahannya atau macam bahannya, kandungan dan komposisi abu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara mengabukannya, ya, metodenya. Kemudian kadar abu itu menyatakan banyaknya kandungan atau jumlah persentase abu dalam suatu bahan. Di sini tidak ada ya. Ini saya nyatakan bahwa kadar abu itu adalah menyatakan banyaknya kandungan atau jumlah persentase abu dalam suatu bahan. Lalu mengapa kadar abu itu harus diuji atau dianalisis atau ditentukan? Karena kadar abu ada hubungannya dengan mineral ya. Makanya tadi bisa saja ada adik bilang abu itu mineral. Jadi kadar abu itu terkait dengan kandungan mineral suatu bahan. Nah, mineral dalam suatu bahan banyak sekali ya jenisnya adik-adik ya atau macamnya. Namun secara umum dikelompokkan menjadi dua kelompok atau dua macam atau dua jenis. Ya. Jadi, mineral yang terdapat dalam suatu bahan dikelompokkan menjadi dua jenis atau dua kelompok garam. Yaitu garam organik ya. Jadi yang namanya mineral ada organiknya juga. Nah, namun pengertian organik di sini karena mineralnya ini bersenyawa sebagai senyawa organik. Ya. Karena mineral ini berada dalam senyawa organik, makanya disebut garam organik. Ya. Artinya apa? Di dalam senyawa ini mengandung mineral, ya, di mana mineral itu terikat secara organik. Contohnya, nih ya, garam-garam yang berasal dari asam malat, misalnya natrium malat, ya, natrium oksalat, natrium asetat, natrium pektat. Nah, itu contoh-contoh garam-garam yang berasal dari asam-asam organik ini ya. Nah, secara keseluruhan namanya disebut dengan garam organik. Intinya garam organik adalah mineral-mineral yang bersenyawa dengan asam-asam organik seperti malat tadi, oksalat, asetat, pektat, dan asam-asam organik yang lain jika ada. Lalu kelompok mineral yang kedua ya, itu adalah kelompok yang
yang berada dalam bentuk garam anorganik. Ya. Contohnya adalah garam-garam yang terdapat dalam bentuk-bentuk anorganik. Ya, apa itu nih? Garam-garam dari asam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Contohnya apa? Contohnya natrium fosfat, kalium fosfat, natrium karbonat, natrium klorida, natrium sulfat, natrium nitrat, dan masih banyak contoh yang lain. Ya. Bisa dipahami? Suara saya masih jelas? Oke. Oke, jadi mineral yang ada di dalam suatu bahan, kalau kita kaitkan dengan keberadaan garamnya, terbagi dua nih, garam organik dan garam anorganik. Garam organik ini mineralnya bersenyawa sebagai senyawa organik, ya, misalnya natrium malat, oksalat, atau garam-garam dari asam-asam organik. Sedangkan organik ini contoh-contohnya, ya. Misalnya apa tadi? Natrium fosfat, natrium karbonat, dan lain-lain. Nah, namun di antara dua itu ada juga terkadang, tapi tidak banyak, mineral berada dalam bentuk senyawa kompleks. Ya. Apabila kita akan menentukan jumlah mineral dalam bentuk aslinya itu contohnya apa? Ini, kalsium. Ini bentuk aslinya ada di mineral dalam keadaan aslinya seperti ini. Kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, dan teman-temannya ini. Ini kalau dari segi analisis sangat susah sekali kita mau menentukan kandungannya, ya, secara langsung, ya. Jadi sangat susah kita langsung menentukan. Maka dikenallah yang namanya teknik pengabuan. Pengabuan itu apa? Pengabuan itu artinya membakar, ya, membakar suatu bahan dengan harapan garam-garam mineral, apakah bentuknya garam organik, anorganik yang mengandung mineral tersebut, itu akan ikut terbakar. Nah, kalau ikut terbakar nanti apa? Yang organiknya menguap, yang tersisa adalah senyawa, yang tersisa adalah unsur-unsur anorganiknya atau unsur-unsur mineralnya. Nah, komponen abu atau komponen mineral dalam suatu bahan itu sifatnya sangat bervariasi. Tadi sudah sampaikan, ya. Baik dari segi jenis atau macam ataupun jumlahnya. Nah, ini beberapa contoh mineral yang dijumpai dalam bahan hasil pertanian. Nah, yang dicontohkan ini dalam bentuk murninya, ya, kalsium, ya. Tapi dalam kenyataannya kalsium bukan berdiri sendiri, bukan berdiri bebas dia dalam bentuk murni kalsium. Dia bisa bersenyawa sebagai apa tadi? Garam organik, misalnya kalsium oksalat. Nah, berarti kan kalsiumnya itu tidak berdiri sendiri atau tidak bebas, tapi dia bersenyawa sebagai garam organik. Kalsium oksalat itu contohnya. Apalagi contohnya kalau dia tidak berdiri sendiri, kalsium ini sebagai garam anorganik. Contohnya apa tadi? Kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat itu adalah mineral kalsium yang terdapat dalam bentuk garam anorganik. Nah, tapi kalau dalam bentuk murninya ini contohnya. Kalsium atau bentuk bebasnya, ya. Fosfor, besi, natrium atau sodium, kalium K atau potasium, magnesium Mg, lerang atau sulfur S, kobalt, zinc, dan lain-lain. Ya, masih banyak. Ya, rata-rata nanti yang termasuk golongan 1A dan 2A serta golongan unsur transisi itu secara umum itu kita jumpai sebagai mineral. Ya. Sedangkan golongan-golongan dalam tabel periodik seperti golongan 3A, 4A, 5A, 6A, dan 7A ada yang masuk dalam kelompok mineral, ada juga yang tidak. Ya, jadi tidak semuanya. Sampai di sini suara saya masih jelas? Sampai ke adik-adik? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke, masih, ya. Ya, ini saya mau tahu juga
terkadang jaringannya hilang, ya. Tapi ini aman, saya pakai jaringan tethering HP sendiri. Kemudian mineral tersebut dalam bahan hasil pertanian, ya, kandungannya dapat dianalisis atau ditentukan menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama, ya, bisa melalui penentuan kandungan abunya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kandungan atau kadar mineral dalam bahan secara umum atau bahan hasil pertanian itu dapat dibedakan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama melalui penentuan abunya, kandungan abunya. Nah, kalau dalam penentuan kandungan abunya ini, dalam tahapan ini nanti muncul istilah kandungan atau kadar abu total. Lalu ada istilah nanti analisis kadar abu terlarut. Ada yang disebut dengan analisis kadar abu tak larut atau tidak larut. Nah, ini di tahap pertama, penentuan abu. Kemudian, kalau jika dirasakan perlu nanti masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu apa? Penentuan atau analisis kandungan kadar mineral tertentu atau kadar anorganik tertentu. Contohnya apa? Misal dirasakan kita perlu informasi lanjut mengenai berapa kandungan kalsiumnya, maka kita lakukan ini tahap kedua. Kita menentukan kandungan kalsium atau mineral kalsium. Kalau kita membutuhkan informasi mengenai kandungan Fe atau besinya, berarti kita nanti setelah jadi abu, biasanya dilanjutkan dengan penentuan kandungan Fe-nya. Bisa dari abu ini, ya. Tapi dengan metode lain pun terkadang tidak perlu melalui tahap pengabuan dulu. Ada metode-metode tertentu yang tidak perlu melalui tahap pengabuan. Bisa secara langsung. Walaupun sebenarnya dalam proses langsung itu juga terjadi proses dia menjadi abu. Ya. Tapi abunya itu tidak kentara. Ya. Ada ya teknik-teknik seperti itu. Seperti metode AS, atomic spectroscopy, ya. Atomic absorption spectroscopy atau spektroskopi serapan atom. Nah, itu juga sebenarnya melakukan proses pengabuan, cuman abunya tidak kentara dan tidak nampak. Proses menjadi abunya tidak bisa diikuti, tapi nanti adik-adik bisa langsung mengetahui berapa nanti kadar kandungan individu mineralnya. Oke. 2. Tujuan analisis kadar abu. Nah, ini saya batasi untuk penentuan kadar abu total. Jadi kadar abu total ya abu secara keseluruhan. Tidak membedakan sifatnya apakah larut, apakah abunya tak larut, apakah abunya larut dalam asam. Tidak membedakan sifat kelarutannya, tapi ini abu total. Dan juga tidak membedakan jenisnya. Semua kelompok abu masuk di dalam penentuan kandungan abu total. Nah, jadi saya batasi itu ya tujuannya. Tujuannya apa? 1. Sebagai indikator baik tidaknya suatu proses pengolahan. Jadi untuk melihat suatu proses apakah sudah berlangsung baik atau tidak, bisa dinilai dari kadar abunya, kadar abu totalnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya dalam proses penggilingan gandum nanti menjadi tepung, itu nanti akan terpisah antara bagian endosperm dengan kulit dan lembaganya. Jadi endospermnya terpisah dengan kulit. Ya. Yang diharapkan mana? Yang diharapkan nanti di dalam tepungnya itu endospermnya, ya, daging ininya, bijinya. Itu yang diharapkan, ya. Lalu bagaimana untuk menilai apakah bagian endospermnya itu sudah terisolasi dengan sempurna dan menjadi tepung gandum dengan kualitas yang baik?
Ya, caranya dengan menilai kadar abunya atau menguji kadar abunya. Kalau kadar abunya relatif tinggi dan berada pada rentang tertentu atau kisaran tertentu, ya, yang berada pada rentang atau kisaran tertentu. Nah, kalau kadar abunya tinggi itu menunjukkan bahwa yang tergiling nanti itu tidak hanya bagian endospermnya, tetapi ikut pula bagian kulitnya. Mengapa? Karena pada kulitnya, ya, itu kandungan mineralnya tinggi. Ya, jadi kalau tepung gandum itu kandungan kadar abunya tinggi, berarti ada bagian kulit yang terikut. Nah, itu menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa proses penggilingannya tidak baik. Sehingga ikut terbawa bagian kulitnya dan menyebabkan kadar abu tinggi. Jadi sebenarnya ini ada nilainya ya, ada kisarannya yang disebut dengan relatif tinggi. Kandungan abu pada gandum ini ada kisarannya ya, ada range-nya. Tapi kalau dia berada pada kisaran kadar abu yang rendah, itu ada juga nilainya, range-nya. Nah, itu jadi indikasinya adalah yang tergiling hanya bagian endospermnya. Bagian kulitnya tidak terikut atau hanya sedikit terbawa atau terikut. Jadi intinya apa? Intinya penentuan kadar abu total bisa dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah baik tidaknya suatu proses pengolahan. Tentu saja ini pada kasus-kasus tertentu saja, tidak bisa dinilai pada semua proses pengolahan. Lanjut, tujuan kita melakukan analisis kadar abu total. Tadi kalau pertama sebagai indikator untuk menilai suatu proses pengolahan. Yang kedua untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Jadi ada kasus-kasus tertentu di mana jenis bahan yang digunakan bisa diperkirakan berdasarkan dari kandungan kadar abunya. Contoh pada pembuatan jeli, ya. Dengan menganalisis kadar abu jeli ini dapat diprediksi atau diperkirakan, ya, apa komposisi buah utamanya yang ada di dalam jeli tersebut. Karena apa? Karena buah-buah tertentu memiliki kadar abu tertentu ada, ya. Sehingga bisa diprediksi jelinya ini terbuat dari jenis buah apa. Tapi ini pun tidak berlaku untuk semua produk, ya. 3. Tujuannya penentuan kadar abu total sebagai penentu parameter gizi bahan makanan. Jadi pada kasus-kasus tertentu, ya, contohnya ketika kita menentukan kandungan abu yang tidak larut dalam asam, itu kalau kandungan atau kadar abu tidak larut dalam asam yang cukup tinggi, ini menunjukkan adanya apa? Adanya keberadaan pasir dan kotoran. Mengapa? Karena mineral-mineral yang terdapat pada pasir itu secara umum sifatnya tidak larut dalam asam. Sehingga ada indikasi, ya, ada indikasi produk tersebut terkontaminasi oleh pasir. Ya, tapi harus juga di cross check dengan analisis yang lain. Ya. Tidak berdiri secara tunggal saja. Nah, itu ya. Jadi ini contoh-contohnya, contoh dari tujuan penentuan kadar abu ini contohnya pada kasus-kasus tertentu. Tidak bisa juga diambil secara umum. Walaupun demikian, ini menunjukkan bahwa penentuan kadar abu itu dalam konteks pengolahan atau dalam konteks komposisi atau gizi bahan makanan itu juga memiliki pengaruh. Oke, tadi sudah kita bahas apa tadi? Pengertian, pendahuluan mengenai abu, jenis-jenis abu atau mineral, ya, dalam bahan. Kemudian tujuan penentuan kadar abu. Nah, berikut kita masuk metode penentuan kadar abu.
Yang pertama kita bahas lebih dahulu mengenai penentuan kadar abu secara langsung. Nah, penentuan kadar abu secara langsung ini disebut juga penentuan kadar abu cara kering. Mengapa cara kering? Nanti kita lihat. Adik-adik pasti akan bisa menyimpulkan mengapa ini disebut cara kering. Prinsip. Prinsip itu adalah sebenarnya apa ya? Proses-proses fisik atau kimiawi yang mendasari suatu analisa atau analisis. Itu namanya prinsip. Ya. Lalu apa prinsip dari penentuan kadar abu cara kering? Prinsipnya adalah mengoksidasi. Ya. Nah, terkadang proses oksidasi ini kita sebut juga dengan proses ignition, pembakaran. Loh, kok disebut dengan pembakaran? Mengapa? Karena dalam proses pembakaran itu terjadi oksidasi, adik-adik. Oksidasi itu apa? Nah, kan di kimia analitik, bahkan kalau kimia dasar saya nggak ngajar. Di kimia analitik saya pernah menyampaikan bahwa konsep oksidasi reduksi itu pengertiannya bisa berbeda-beda, tapi sebenarnya maknanya, muaranya sama. Adik-adik masih ingat oksidasi pengertiannya pertama apa? Halo? Iya Pak, dia bisa berdasarkan oksigen. Terus ya Aldin ya. Apalagi yang kedua Aldin? Iya, Apalagi yang kedua? berdasarkan elektron Pak. Nah, kalau berdasarkan elektron apa maknanya? Pengertiannya apa kalau berdasarkan elektron? Pada peristiwa oksidasi itu terjadi apa? Terjadi titik-titik elektron apa? Suka kebalik-balik Pak sama reduksi. Terjadi proses apa? Pelepasan elektron ya. Kalau berdasarkan konsep bilangan oksidasi, oksidasi adalah proses yang bagaimana? Terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Nah, kalau untuk membahas proses oksidasi ini konteksnya apa? Kira-kira apa nih pengertian oksidasi di sini? Bisakah kita sebut sebagai oksidasi di sini pelepasan elektron? Bisakah disebut sebagai peningkatan bilangan oksidasi? Atau yang ini oksigen? Gimana yang mau dipakai? Kira-kira yang lebih pas. Sebentar ya, saya sambil. Kira-kira konsep apa yang bisa dipakai mengenai oksidasi kalau proses pembakaran itu? Peristiwa terjadinya apa? Yang mana? Terjadi peristiwa bereaksinya dengan oksigen. Ya, itu yang lebih tepat ya. Karena pembakaran itu kan intinya zat-zat yang mengalami pembakaran tersebut bereaksi dengan oksigen. Ya. Ketika adik terjadi kebakaran rumah, itu kan sebenarnya zat-zat atau bahan-bahan terbakar itu bereaksi dengan oksigen. Karena oksigen itu oksidator tinggi, oksidator yang sangat kuat. Ya. Nah, sama ini prinsipnya. Jadi, penentuan kadar abu secara kering ini adalah membakar atau mengoksidasi bahan-bahan yang kita abukan tersebut, yang umumnya berupa zat organik atau senyawa organik, ya, pada suhu yang tinggi ya adik. Sebab kalau pada suhu oven hanya suhu 100, 200 itu nggak akan teroksidasi ya adik. Paling air-airnya nguap aja ya. Zat-zatnya hanya menguap saja. Zat-zat volatilnya hanya menguap. Zat-zat tertentu hanya menguap. Seperti air, etanol, dan lain-lain ya. Tapi kalau suhunya sudah tinggi, sekitar berapa nih? 500 hingga 600. Ini akan terjadi nih oksidasi. Oksidasi ya. Nah, hasil oksidasinya itu apa? Hasil oksidasinya nanti zat-zat organiknya akan berubah, adik-adik. Terbakar istilahnya, berubah menjadi zat-zat yang menguap. Secara umum, pelan-pelan sedikit, nak. Kecilkan sedikit. Jadi secara umum, zat-zat organik akan teroksidasi menjadi zat-zat yang mudah menguap. Hilang dia. Seperti apa? Karbon dioksida. Kalau dia mengandung karbon. Atau karbon monoksida.
Kalau dia mengandung belerang akan berubah menjadi SO2, SO. Masih banyak yang lainnya. Tapi diharapkan di antara suhu 500 dan 600 ini yang teruapkan hanya zat organiknya saja. Yang anorganiknya diharapkan tidak ikut menguap nih adik-adik pada suhu di antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Ini adalah suhu pengabuan yang umum, 500 sampai 600. Paham adik-adik? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Paham, Pak. Jadi suhunya ini yang direkomendasikan antara 500 hingga 600. Karena di antara rentang suhu ini ya mineral-mineralnya diharapkan tidak ikut menguap. Yang menguap apa? Yang menguap organiknya saja yang hilang. Ya. Yang menguap tuh kita anggap yang hilang lah ya. Hilang dari sampel yang kita abukan. Lalu yang tersisa hanya anorganiknya yang kita sebut dengan abu. Nah, yang tersisa itulah nanti yang akan kita lakukan proses penimbangan. Ya kan? Sehingga dari proses penimbangan ini nanti akan dapat ditentukan berapa berat abunya. Nah, kalau berat abunya sudah bisa ditentukan, akan bisa dihitung kadar abunya. Kemudian, dalam analisis kadar abu secara kering, sampel yang akan diabukan itu jumlahnya juga tertentu adik-adik, tidak bisa sembarangan. Kalau jumlahnya tidak mengikuti aturan, nanti itu akan berpengaruh pada proses pengabuannya. Proses pengabuannya bisa menjadi tidak efisien. Misalnya begini, karena sampelnya terlalu banyak, nanti prosesnya akan lama sekali untuk menghasilkan abu yang sempurna dan konstan. Jadi ukuran sampelnya juga tertentu. Dan umumnya ukuran sampel atau berat sampel ini itu tergantung dari jenis bahannya, ya, tergantung dari jenis sampelnya. Misalnya untuk padi-padian, susu dan keju ini direkomendasikan antara 3 hingga 5 gram. Untuk bahan-bahan seperti gula, yang mengandung gula, daging, sayuran, kurang lebih antara 5 sampai 10 gram. Untuk produk-produk atau produk-produk seperti jelly, sirup, selai, dan buah kering, itu direkomendasikan 10 gram. Untuk buah dan hasil olahannya, direkomendasikan kurang lebih 25 gram. Sedangkan untuk ikan, berbagai jenis ikan dan hasil olahannya, serta biji-bijian dan makanan ternak, ini disarankan 2 gram. Oke ya. Jadi intinya ini biasanya berat sampel selalu dicantumkan adik-adik dalam prosedur kerja. Kemudian sampel atau bahan yang akan diuji atau ditentukan kadar abunya itu nanti tidak boleh langsung dimasukkan dalam pemanasnya atau pengabunya. Tapi dimasukkan dulu dalam tempat khusus atau wadah khusus. Yang nanti wadahnya bisa terbuat dari krus. Wadah tersebut namanya krus, maaf ya. Wadah tersebut namanya krus istilahnya. Bisa terbuat dari berbagai jenis, yang pasti bahannya tahan pada suhu pengabuan. Bisa terbuat dari bahan porselin, bahan silika, bahan quartz, nikel, ya, atau platina. Nah, nikel platina ini udah termasuk logam ya. Yang paling baik yang mana ya? Tentu saja yang dari logam, ya. Yang diharapkan tidak hancur, tidak rusak pada suhu pengabuan dan juga tidak berinteraksi dengan sampel. Ini yang bagus itu nikel atau platina. Tapi tentu saja nikel platina ini harganya sangat mahal ya dibandingkan krus-krus yang terbuat dari porselin. Kemudian bahannya itu juga, itu kapasitas volumenya macam-macam. Ada yang 25 sampai ada yang 100 mili. Ini contohnya. Nah, kapasitas apa yang dipilih tergantung nanti dari berat sampelnya. Ya.
Nah, tergantung selain dari berat sampel, jenis krus juga dipengaruhi. Jenis krus yang akan digunakan juga akan sangat ditentukan dari karakter bahannya, karakter sampelnya. Contoh, umumnya bahan-bahan yang sifatnya asam, yang pH-nya rendah, misalnya apa tuh? Buah-buahannya. Misalnya mau menganalisis buah apa yang asamnya? Buah jeruk. Ya. Itu dianjurkan krus porselinnya bagian dalamnya dilapisi silika. Sebab jika tidak dilapisi silika akan terjadi proses pengikisan. Karena apa? Karena bahan-bahan yang tidak mengandung silika itu sifatnya korosif terhadap asam. Kemudian suhu atau temperatur pengabuan itu juga harus diperhatikan. Karena ada unsur-unsur anorganik tertentu atau mineral tertentu yang bisa menguap pada suhu tertentu. Ya, contohnya apa yang bisa menguap pada suhu yang tinggi? Contohnya kalium, natrium, kalsium, belerang, klor, fosfor. Nah, ini jangan sampai disetting suhunya pada suhu yang sangat tinggi. Maka suhu yang direkomendasikan itu ada antara berapa? 500 hingga 600 derajat Celcius. Ya. Kalau nanti di lab ya kita menggunakan suhu untuk praktikum hari ini, proses pengabuannya itu menggunakan suhu 525 derajat Celcius. Jadi masih berada di antara rentang suhu ini ya. Maka suhu pengabuan harus sangat diperhatikan. Karena nanti elemen-elemen atau unsur-unsur mineral tertentu bisa hilang kalau suhunya tinggi. Selain itu, suhu pengabuan yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan terjadinya proses penguraian atau dekomposisi senyawa tertentu. Sehingga suhu pengabuan pada tiap-tiap bahan itu bervariasi. Sangat tergantung dari komponen yang ada di dalam bahan yang akan diabukan tersebut atau sampelnya tersebut. Kemudian proses pengabuan dilakukan dalam suatu peralatan disebut dengan muffle atau furnace ya, atau dalam bahasa Indonesianya tanur. Nah, tanur ini nanti bisa disetting suhunya adik-adik ya, nanti adik-adik bisa lihat sendiri. Namun kalau tidak memiliki tanur, bisa kita gunakan pemanas Bunsen ya. Tetapi umumnya pemanas Bunsen ini akan sangat susah dalam hal pengendalian suhunya atau kontrol suhunya. Ya. Biasanya membutuhkan pengalaman yang lebih ya untuk menggunakan pemanas Bunsen pada proses pengabuan. Kita nanti menggunakan ini saja ya. Dan memang pada saat sekarang ini yang banyak ya ini gunakan. Walaupun pada lab tertentu ada ya, masih ada beberapa teknisi yang lebih senang menggunakan pemanas Bunsen. Kemudian nanti dalam prakteknya hasil pengabuan itu kan berupa abu. Nah, biasanya abunya itu pada bagian luarnya putih adik-adik, tapi di dalamnya masih terdapat noda hitam. Nah, kalau adik-adik melihat kondisi abu seperti ini menunjukkan bahwa proses pengabuannya masih belum sempurna adik-adik, karena belum total keseluruhan abunya berwarna putih, ya, atau putih abu-abu, ya. Jadi sampai noda hitam yang ada di tengah abu itu menghilang. Jadi proses pengabuannya masih harus sempurna. Apa sih hitam itu? Nah, hitam itu menunjukkan masih ada karbon adik-adik. Karbon itu termasuk mineral enggak adik-adik? Halo? Ya, Pak. Karbon itu termasuk mineral enggak? Termasuk abu enggak karbon itu? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kalau ada noda hitam masih di abu, itu menunjukkan ada karbon, berarti itu harus terus diabukannya sampai sempurna ya, karena masih ada karbon, karena karbon itu arti indikasinya ya masih ada senyawa yang non mineral atau non abu. Kemudian waktu pengabuan
sampel atau bahan berbeda-beda tergantung ya adik-adik bahannya apa. Tapi secara umum kisarannya antara 2 hingga 8 jam. Nanti kita coba ambil 4 jam. Ya, ambil 4 jam. Ya. Nanti prosedur kita saya ambil 4 jam. Ya. Nah, nanti setelah 4 jam diharapkan abunya putih sempurna. Namun belum bisa dicek apakah konstan atau tidak. Nah, untuk mengecek konstan prinsipnya kurang lebih sama dengan penentuan kadar air. Kira-kira maksudnya apa nih kalau sama dengan penentuan kadar air? Berarti adik-adik harus abukan lagi selama, ya betul. Abukan lagi 30 menit. Dari 4 jam itu, adik-adik timbang dulu, ya tentu melalui proses pendinginan dulu ya. Pendinginan yang benar ya. Proses pendinginannya nggak bisa langsung adik-adik angkat keluar langsung masuk ke desikator, nggak bisa. Tapi usahakan suhu abunya, suhu krusnya itu diturunkan secara perlahan dulu hingga sekitar 300 derajat Celcius. Nanti kurang lebih 300 derajat Celcius, baru adik-adik pindahkan ke dalam oven yang sudah bersuhu 100 derajat Celcius. Ya, biarkan selama kurang 15 menit untuk penyesuaian ke suhu 100 derajat Celcius. Kemudian setelah 15 menit di dalam oven, baru adik-adik masukkan dalam desikator. Selama 15 menit baru bisa ditimbang. Jadi nggak bisa hasil pengabuan itu langsung adik pindahkan dari suhu 500 itu langsung adik keluarkan, langsung masukkan desikator, nggak boleh. Ya, karena suhunya terlalu tinggi. Beda kalau kita kadar air. Kalau kadar air kan suhunya kurang lebih hanya 100. Jadi bisa langsung ke desikator. Nah, ini tadi yang saya jelaskannya bahwa penimbangan harus dalam kondisi dingin. Sehingga kursnya itu harus dimasukkan dulu ke dalam oven. Nah, ini juga tindakannya nggak langsung. Suhu kursnya atau suhu pengabuannya, suhu tanurnya itu harus kurang lebih direndahkan dulu hingga 300. Ya, jadi jangan langsung dari suhu 500 itu langsung dikeluarkan ke oven. Nah, diturunkan ke kurang lebih 300. Ya, kalau suhu tanurnya sudah kurang lebih 300-an, bisa dipindahkan ke oven 15 menit dalam oven. Dia mengkondisikan di suhu 105 dulu 15 menit, setelah itu baru dimasukkan desikator. Kemudian karena penentuan kadar abu secara kering ini berdasarkan prinsip gravimetri, ya, jadi dia kalau secara kimia analitik masuk dalam kelompok analisis gravimetri, maka tentu saja nanti yang diukur untuk menentukan kadar abunya adalah apa? Adalah berat abunya, adik-adik. Ya. Jadi kalau sudah dianggap konstan, nanti adik-adik ukur berat abunya. Dengan cara apa? Caranya adik-adik timbang nanti berat krus plus abu yang sudah dianggap konstan. Nah, berat krus plus abu itu kan belum berat abu. Berarti adik-adik harus mengurangi dengan apa? Di akhir kan kita dapat berat krus plus abu. Lalu untuk mendapatkan berat abu, adik-adik harus mengurangkan apa tuh? Berat krus plus abu dikurangi dengan apa? Berat krus kosong, Pak. Ah, benar. Jadi prinsipnya sama ya, seperti kadar air. Ya, dikurangi dulu ya, nih jangan langsung penimbangan akhir yang langsung di sini berat krus plus abu, salah. Kalau berat krus plus abu ya salah, jelas-jelas salah. Karena yang diminta bukan berat krus plus abu, tapi berat abunya saja. Baru adik-adik berbagi dengan berat kering. Kalau penentuannya berdasarkan berat kering atau dry basis. Bagilah dengan berat kering kali 100. Bagaimana menghitung berat kering? Nah, berat kering itu adik-adik dapat dengan rumus 100 dikali berat sampel atau berat basah. Nah, berat basah adik-adik berapa? Ya tergantung nanti dari kadar abu adik-adik, prosedur kadar abu adik. Ketika adik-adik mengabukannya 2 gram misalnya ya, 2,0021 gram misalnya ya. Berarti di sini berat sampelnya. Ya, jadi berat sampel ini adalah berat pada saat adik-adik menimbang sampel dalam prosedur kadar abu. Kemudian dibagi 100 kali kadar air dB. Nah, dapat dari mana nih kira-kira nih kadar air dB? Dari analisis apa?
Bisa direspon pertanyaan saya? Dapat dari analis apa ini kadar air Db? Analisis yang kering ya Pak? Ya, dapat dari mana nih? Kan kita hari ini tidak mengukur kadar air. Kita hanya mengukur kadar abu. Padahal untuk penentuan berat kering nanti, untuk penentuan kadar abu ini kan ada berat kering nih. Ini rumusnya tuh menggunakan kadar air Db. Jadi ini adik-adik data ini dapat dari mana nih? Apakah? Dari praktikum yang kemarin. Ya, benar gitu ya. Jadi intinya kalau adik-adik ingin menentukan kadar abu secara berat kering atau dry basis, adik-adik harus punya data dulu mengenai kadar air Db-nya. Nah, karena kita sudah memiliki datanya kemarin ya, maka adik-adik nanti pakai data kemarin, sehingga konsekuensinya harus ini, hari ini sampelnya harus sama, supaya adik-adik tidak lagi menentukan kadar air. Jadi, samakan saja nanti sampelnya ya, masing-masing kelompok. Kelompok 1 kemarin kalau tidak salah lada ya. Iya Pak, lada Pak. Oke, berarti ini nanti pakai kadar air yang kemarin lada ya. Yang dari proses ini ya, yang dari termografimetri ya, adik-adik. Iya Pak. Ya, bukan yang dari termovolumetri. Ya, itu nggak bisa dipakai untuk ini. Kalau dari termovolumetri nggak ada berat basisnya. Ya, apa dry basisnya tidak ada. Oke. Jadi gini ya. Namun kalau adik-adik ingin menentukan kadar abunya berdasarkan berat basah pun bisa. Caranya gimana? Ya ini berat kering ini ganti aja dengan berat basah atau berat sampel yang adik-adik timbang ketika adik melakukan prosedur kadar abu itu saja ya. Tergantung nanti. Saya lupa di dalam job sheet-nya itu apakah yang diminta nanti apakah hanya secara kering, apakah dua-duanya secara kering dan secara basah. Kita lihat saja nanti. Kalau ada ya dua-duanya adik-adik hitung atau adik-adik tentukan. Oke, lanjut. Metode penentuan kadar abu yang kedua adalah secara tidak langsung. Kalau tadi cara kering itu secara langsung, kalau yang secara tidak langsung ini disebut cara basah. Nah, bedanya apa cara kering dan cara basah? Kalau cara kering itu tadi kita sama sekali tidak menggunakan larutan atau senyawa yang berbentuk cair ya. Jadi nggak ada penambahan senyawa misalnya asam, tidak ada penambahan senyawa basah ya. Jadi kita murni hanya mengabukan sampel. Hasilnya nanti jadi abu ditimbang. Nah, itu penentuan kadar abu secara basah kering. Tapi kalau ini penentuan abu secara basah, kita menambahkan suatu pelarut ya atau bahan kimia yang sifatnya cair. Nah, cair ini kan konotasinya basah ya. Maka disebut dengan cara basah. Ya. Prinsip dari pengabuan secara tidak langsung ini atau cara basah adalah memberikan atau menambahkan pelarut atau reagen reaksi kimia tertentu ke dalam bahan sampel. Nah, penambahan bahannya itu dilakukan sebelum penambahan reagennya itu dilakukan sebelum diabukan, ya sebelum pengabuan. Jadi nggak boleh pada saat susu panas ditambahkan ya nggak boleh, itu hati-hati, sangat berbahaya. Jadi proses penambahannya dilakukan pada suhu normal ya, yaitu sebelum diabukan. Untuk apa penentuan kadar abu secara tidak langsung atau basah ini umumnya digunakan untuk menghancurkan sampel-sampel tertentu yang susah menjadi abu ya. Jadi ada sampel-sampel dengan kandungan mineral tertentu sangat susah diabukan ya. Itu biasanya ditambahkan reagen kimia. Umumnya analisis secara basah ini dilakukan untuk penentuan individual senyawa-senyawa seperti trace element, senyawa-senyawa dengan kandungan kecil, sangat kecil ya. Misalnya logam-logam transisi itu kan kandungnya kecil ya. Itu biasanya dilakukan secara basah. Ataupun penentuan
mineral-mineral yang mengandung yang berupa logam-logam yang toksik atau beracun. Nah, bahan kimia atau reagen yang sering digunakan dalam proses pengabuan basa ini antara lain, ini contoh saja ya, contohnya sulfuric acid atau asam sulfat. Nah, asam sulfat ini kalau konsentrasinya tinggi sifatnya asam kuat sekali. Ya. Fungsi asam sulfat dalam secara pengabuan secara kering ini adalah untuk mempercepat terjadinya oksidasi atau proses pengabuan. Mengapa? Karena asam sulfat oksidator kuat. Walaupun oksigen itu sudah merupakan oksidator kuat, ya, tapi kalau ditambah lagi dengan oksidator yang kuat yang lain, seperti asam sulfat, maka proses pengabuannya akan lebih cepat. Selain asam sulfat, ada pula reagen yang bisa ditambahkan. Contohnya ini, asam sulfat ditambahkan dengan garam potasium sulfat atau kalium sulfat. Nah, jadi selain asam sulfat, supaya daya oksidasinya makin tinggi, ditambah lagi garam potasium sulfat. Potasium ini kalium, sama ya, kalium sulfat. K2SO4. Ya. Mengapa ditambah kalium atau potasium sulfat? Karena potasium sulfat ini mampu menaikkan titik didih asam sulfat. Nah, ini contoh kasus nanti pada analisis kandungan protein dengan metode Kedal, ya, itu selain pakai asam sulfat juga ditambah natrium sulfat. Nah, walaupun natrium sulfat ini berbeda dengan potasium sulfat secara kimia, tetapi sifatnya kurang lebih sama, ya. Secara unsur dia berbeda kan, natrium itu Na, potasium kalium, tapi natrium itu juga mampu meningkatkan titik didih senyawa asam sulfat karena dia sifatnya katalis, ya. Menurunkan energi aktivasi berarti meningkatkan titik didih senyawa lain. Sehingga suhu pengabuan dapat dipertinggi dan proses oksidasinya lebih cepat. Contoh lain campuran asam sulfat, sulfuric acid, ya, H2SO4 dengan oksidator kuat yang lain. Apa itu? Asam nitrat. Nah, ini asam nitrat ini bahkan lebih kuat dari asam sulfat ini, ya. HNO3. Sehingga proses pengabuannya makin cepat lagi. Ya. Nah, kalau ditambah dengan asam sulfat dan asam nitrat pekat, ini suhunya bisa diturunkan adik-adik. Tidak lagi 525 atau tidak lagi di antara 500 hingga 600, tapi suhu bisa diturunkan menjadi sekecil 350 derajat Celcius. Sudah cukup, ya. Jadi suhu tanurnya tidak perlu lagi antara 500 sama 600. Contoh lain, asam nitrat dan asam perklorat. Nah, asam perklorat ini asam yang oksidator kuat juga ada, adik. Rumusnya kalau tidak salah, HClO7, ya. HClO7, perklorat. Perklorat ini unik. Klornya, senyawa klornya itu memiliki bilangan oksidasi yang tinggi, ya. ClO, ya. HClO7 perklorat. Kalau HClO5 klorat, asam klorat. Kalau HClO3 itu asam klorit. Kalau HClO itu asam hipoklorit. Ya, itu. Ingatan saya seperti itu. Ya, jadi ini asam perklorat. Cuman bahayanya asam perklorat ini karena oksidator kuat sekali, ya, sifatnya eksplosif. Sehingga berbahaya, mudah meledak. Setelah selesai nanti dicampurkan reagen-reagen tertentu, nanti
dimasukkan dalam tanur ya, masukkan dalam tanur dengan suhu tertentu tadi. Kemudian kalau sudah selesai, sama prinsipnya, dikeluarkan, didinginkan dulu pada oven, lalu dimasukkan dalam desikator atau eksiterator hingga didingin. Nah, ini contoh-contoh rumus kimia, reagen-reagen kimia yang perlu ditambahkan pada proses pengabuan secara basah ya. Ini kalium sulfat, ini bentuknya garamnya kalium sulfat. Kalau sulfuric acid ini cair, ya, nitric acid cair, perchloric acid. Nah. Oh, HClO4 ya. Oh iya, saya ralat ya, HClO4 ya. Oh ya, saya ralat perchloric acid itu HClO4. Kalau asam klorat HClO3 ya. Kalau asam klorid atau chloric acid itu HClO2. Kalau asam hipoklorit baru HClO. Ya, mohon maaf. Ya, ini Cl-nya bilangan oksidasinya tinggi, plus 7 kalau tidak salah. Ya, plus 7. Sebentar ya adik-adik. Mana? Ini dia. Mohon maaf ya adik-adik ya. Saya bawa anak ke kantor karena nggak ada yang jaga di rumah. Kemudian beberapa titik perbedaan antara pengabuan cara kering dan cara basah. Cara kering umumnya atau biasa digunakan untuk penentuan abu total dalam suatu bahan atau bahan makanan atau hasil pertanian. Sedangkan penentuan abu secara basah untuk penentuan kandungan trace element. Trace element ini contohnya itu tadi ya, senyawa-senyawa yang berada dengan mineral dengan kandungan yang sangat kecil ya, contohnya kandungan besi, kandungan kobalt seperti itu ya. Kedua, perbedaannya adalah kalau cara kering untuk penentuan, jadi cara kering itu nanti bisa juga dilanjutkan dengan untuk penentuan kadar abu yang larut ataupun kadar abu yang tidak larut dalam air ya, serta kadar abu yang tidak larut dalam asam. Ini umumnya relatif lama ya. Proses pengabuannya kurang lebih antara 2 hingga 8 jam, tergantung dari jenis sampelnya. Sedangkan tadi, cara basah, itu durasinya jauh lebih cepat. Karena apa? Karena ditambah reagen kimia, oksidator. Juga ada yang ditambah katalis, seperti kalium sulfat. Sehingga durasi waktu pengabuannya otomatis lebih cepat ya, dibandingkan yang cara kering. Di lab gimana nanti Pak? Di lab kita cara kering saja ya. Kita untuk tahap awal ini kita lakukan prosedur yang aman dulu ya. Kalau secara basah, wah itu kalau tidak terlatih itu sangat berbahaya ya, karena pakai reagen yang sifatnya oksidator kuat. Kemudian perbedaan yang lain adalah umumnya, ini secara umum saja ya, cara kering itu membutuhkan pengabuan pada suhu yang relatif tinggi adik-adik, antara 500 hingga 600 derajat Celcius. Sedangkan cara basah biasanya walaupun tidak semuanya ya, ada dengan penambahan reagen tertentu, contohnya tadi ya, penambahan dengan asam nitrat dan asam perklorat. Kalau tidak salah, maaf, penambahan dengan asam sulfat dan potasium sulfat itu suhunya tidak lagi setinggi 500 hingga 600 tapi cukup 350 derajat Celcius. Kemudian perbedaan lain adalah cara kering itu membutuhkan sampel yang relatif banyak, sedangkan cara basah hanya membutuhkan sampel dalam jumlah yang relatif sedikit.
ya. Namun cara kering keuntungannya itu tidak membutuhkan reagensia yang berbahaya. Sedangkan cara basah itu cukup berisiko ya karena membutuhkan reagensia yang berbahaya. Nah, ketika menggunakan reagen tadi ya, perlu dilakukan koreksi terhadap reagen yang digunakan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ini adik-adik, membuat krus yang baru, kosong, tapi isinya kosong, tidak ada sampel. Lalu ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan reagen dengan volume yang sama. Reagennya sama dan volume yang sama. Nah, itu istilahnya blanko. Itu kalau cara basah seperti itu adik-adik. Harus dilakukan koreksi. Tapi kalau cara kering tidak perlu seperti itu. Adik-adik tidak perlu mengabuhkan krus yang kosong. Ya. Oke, nah. Tadi saya bilang bahwa penentuan kadar abu cara kering itu bisa terbagi atas penentuan kadar abu total, penentuan kadar abu larut dan tidak larut dalam air, serta penentuan kadar abu yang tak larut dalam asam. Nah, sekarang kita bahas khusus mengenai penentuan kadar abu yang tidak larut dalam asam. Ini masuk cara kering, adik-adik ya. Nah, walaupun ada penambahan reagen kimia, tapi penambahan reagen kimianya dilakukan setelah proses pengabuan adik-adik. Sehingga penambahan reagen ini tidak serta-merta membuat metode ini dikelompokkan dengan cara basah. Mengapa tadi? Karena penambahannya bukan pada sebelum pengabuan. Penambahannya nanti adik-adik setelah jadi abu. Ini contohnya ya. Nih, jadi penentuan kadar abu tidak larut dan asam ya, itu tetap dilakukan dengan proses kering ya. Jadi, setelah jadi abu nanti barulah ditambahkan dengan asam klorida adik-adik yang berkonsentrasi 10%. Kemudian diaduk, lalu dipanaskan ya. Lalu disaring dengan kertas Whatman dengan ukuran nomor 52 ya. Saya lupa ini ukuran pori-porinya berapa, tapi prinsipnya pakai kertas merek lain pun bisa. Tapi ukuran pori-porinya harus kurang lebih sama dengan kertas saring yang bermerek Whatman nomor 52 ini. Residu yang merupakan larut yang tidak dalam asam umumnya terdiri atas pasir dan silika. Makanya tadi dalam tujuan penentuan kadar abu ya, kalau kita melakukan penentuan kadar abu yang tidak larut dalam asam ini kandungannya tinggi, nah itu ada indikasi bahwa produk tersebut juga mengandung pasir dan silika. Nah, berarti ada indikasi pula bahwa proses pengolahannya terkontaminasi oleh pasir dan silika. Apabila abu mengandung kadar abu tidak larut dalam asam, ya seperti ini, maka diprediksi bisa jadi proses pencucian bahan tidak sempurna, ataupun bisa pula terjadi kontaminasi dari tanah selama proses pengolahan bahan tersebut. Oke, nah yang berikut penentuan abu yang larut dalam air. Ini masuk bagian dari cara kering. Jadi ingat ya tadi cara kering itu ada penentuan kadar abu total, penentuan abu larut dalam air, penentuan abu tidak larut dalam air, dan penentuan abu tidak larut dalam asam. Kalau tadi sebelumnya penentuan abu tidak larut dalam asam tadi untuk menentukan terjadinya kontaminasi pasir ataupun silika. Nah ini adalah penentuan abu yang larut dalam air. Nah, penentuan kadar abu yang larut dalam air ini termasuk dalam kategori kering juga adik-adik, karena proses pengabuannya dilakukan secara kering, ya. Namun setelah jadi abu, ya, ditimbang, prosesnya tidak berhenti sampai jadi abu saja. Jadi prosesnya ini nanti dilanjutkan dengan apa? Menambahkan aqueous ke dalam abu pada abu tersebut, ya. Kemudian disaring, nanti hasil saringannya atau filtratnya diuapkan, dikeringkan, nanti ditimbang residunya. Berarti apa? Adik-adik nanti akan lihat berapa sisanya. Ya. Nah, sisanya ini adalah abu yang apa? Tidaklah larut. Sehingga untuk abu yang larutnya apa? Ya,
totalnya tadi ya. Jadi total abu yang pertama dikurangi dengan residunya ini nanti dapatlah kandungan abu yang larut dalam dalam air. Sedangkan abu yang tidak larut ya ini residunya tadi bisa langsung dibagi dengan berat keringnya atau berat basahnya. Dapatlah abu yang tidaklah larut. Tapi kalau abu yang larut itu tadi total abunya dikurangi dengan residu ini. Sekarang pertanyaannya, untuk apa kita menentukan kadar abu larut air ini? Nah, kadar abu larut air ini dapat ya, walaupun tidak selalu ya, tapi dapat digunakan ya pada kasus-kasus tertentu sebagai indeks kandungan buah dalam jeli dan buah-buahan yang diawetkan. Jadi dengan menilai kadar abu larut dalam air ini, kita bisa memprediksi atau memperkirakan ya komposisi buah dalam jeli atau buah-buahan itu yang komposisi utamanya apa. Jadi prinsipnya tadi apa tadi? Abunya dimasukkan aquades, lalu disaring. Nah, ketika saring itu kan adik-adik membutuhkan kertas saringnya. Nah, kertas saringnya itu bagaimana nanti? Kan nanti ikut tertimbang ya. Nah, kalau tidak dikeringkan gimana dihancurkan ini ikut tertimbang. Berarti apa adik-adik? Jadi intinya dibiarkan aja nanti kertas saring itu biasanya kalau mau tahu ya, karena abunya itu melekat di kertas saring ya, kertas saringnya itu nanti diabukan lagi adik-adik ya. Tentu saja kertas saringnya itu cari kertas saring yang bebas abu. Ya. Jangan sampai kertas saringnya nanti itu masih mengandung abu, ya, mengandung mineral. Nanti abu yang larut dalam air adalah selisih nanti kan antara berat abu mula-mula dengan berat abu yang ada di dalam residu tersebut. Lalu kertas saringnya kemana? Ya kertas saringnya hilang deh. Hancur ya, karena dianggap kertas saringnya itu hanya 100% itu hanya organik. Sehingga tidak diperhitungkan lagi dalam proses pengurangan. Ya, tapi kita nanti enggak ini kok. Enggak uji kadar abu larut dalam air. Mungkin tahun-tahun berikut ini bisa dicoba. Alkalinitas abu dilakukan pengujian untuk mengetahui asal bahan yang akan dianalisa. Alkalinitas itu apa? Sifat kebasahannya ya. Ini macam-macam cara bisa diukur, bisa dengan pH, tapi pH itu tidak cukup menggambarkan. Tidak ada di sini ya, slide ada ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi alkalinitas bisa diukur dengan pH, walaupun pH tidak mutlak, tapi bisa juga diukur dengan kemampuannya nanti bereaksi dengan NaOH ya. Jadi berapa mililiter NaOH yang mampu bereaksi dengan abu ya. Itu juga bisa bukan dengan NaOH, dengan asam ya, dengan asam. Contohnya dengan asam klorida itu bisa diuji nanti abu ya berapa banyak dengan berat tertentu abu tersebut bisa bereaksi dengan asam sampai netral. Biasa metodenya titrasi. Tujuannya untuk apa nih alkalinitas abu? Biasanya untuk mengetahui asal bahan yang dianalisa. Abu yang berasal dari buah-buahan ataupun sayuran umumnya bereaksi alkalis. Ya. Basah ya sifatnya ya. Ya. Mengapa bereaksi alkalis? Ya karena dia banyak mengandung senyawa asam. Ya, jadi dia bereaksi dengan basah. Sedangkan yang berasal dari bahan daging dan hasil olahannya umumnya bereaksi asam karena dia banyak mengandung basah.